Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya pribadi mengatasi mobil Xenia atau Avanza yang tarikannya sudah mulai terasa berat dan tidak bertenaga, juga terimbas juga pada konsumsi bensin ya, jadi lebih boros ya. Oke, untuk memulai pekerjaan ini Anda harus siapkan peralatannya dulu ya, alat perangnya. Yang paling pertama kita menggunakan carbon cleaner ya, apapun mereknya ya. Saya gunakan carbon cleaner yang paling murah aja. Mungkin di halaman terakhir nanti saya akan bagikan di mana dan berapa harganya. Selanjutnya kita juga menggunakan ini ratchet ya, menggunakan ratchet dan kunci shock. Kunci shock yang kita gunakan hanya yang nomor 10 dan nomor 12. Kemudian ada beberapa bagian yang kita harus menggunakan extension shock. Kemudian kita menggunakan obeng ya. Obeng ini saya menggunakan obeng ketok ya, karena dalam beberapa kasus saya sudah untuk di mur di throttle bodinya itu sudah luka ya, sudah rada rusak. Jadi saya menggunakan obeng ketok untuk membukanya. Ya, kemudian ya, ini opsional ya, ini karena satu paket dengan pekerjaan saya untuk menggantikan busi ya. Jadi saya menggunakan kunci busi dan tangkainya. Kemudian filler gauge juga untuk mengukur celah businya. Kemudian selain kunci shock, kita gunakan kunci shock ring, kunci pas ring ya, untuk nomor 10 dan 12 saja. Mungkin juga kita butuh T ya, kunci T untuk nomor 10 dan 12 saja. Selanjutnya kompresor ya, ini untuk membersihkan, ini juga opsional, kalau Anda nggak punya ya ditiup-tiup aja, diketok-ketok aja. Ini untuk membersihkan saringan udara. Dan yang terakhir saya menggunakan sarung tangan ya. Sarung tangan ini fungsinya bukan untuk fashion, tapi untuk melindungi tangan Anda kalau slack, tidak melukai dan berdarah ya tangan Anda ya. Oke, kita mulai saja. Pertama kita buka saringan udaranya ya, atau belalai gajahnya. Kita gunakan pas ring 10. Kita lepas bautnya. Selanjutnya juga baut yang mengikat box saringan udara ini ya. Jadi ini kunci 10 juga. Kita lepas bautnya. Kemudian klemnya juga kita lepas, klem yang mengikat tutup saringan udara. Ya, selanjutnya kita buka boxnya. Ya, kita gunakan kunci T supaya lebih mudah ya, lebih enak ya. Kalau pakai kunci pas ring ruangnya rada sempit ya. Kita lepas bautnya. Selanjutnya kita lepas juga soket-soketnya ya. Soket-soket. Nah, ini soket udara ya, sensor udara. Kemudian soket-soketnya dan selang ya, ada selang. Nah, itu selang yang warna biru itu kita lepas. Kemudian juga selang yang di depan ini ya, selang sensor ini ada di samping dan di bawah ya. Kemudian ini klem kabelnya juga kita lepas ya, supaya ada ruang buat bergerak. Soket sensornya. Nah, setelah semua terlepas baru kita angkat ya boxnya ya. Ya, kita angkat, kita keluarkan supaya untuk mempermudah membersihkan saringan udara. Nah, selanjutnya kita lepas dulu. Ini gunakan kunci 10 ya. Pengikat mesin ke throttle bodinya kita lepas bautnya, gunakan 10. Kemudian ini juga selang yang menuju throttle bodinya juga kita lepas. Nah, kemudian ini pedal untuk
pedal gas ya, kawat pedal gasnya kita juga lepas. Kita kendorkan dulu, lalu kita lepas karena nanti throttle bodinya akan kita angkat. Jadi kita lepas dulu kawatnya. Ya, selanjutnya itu ada baut ya, itu baut 12 ya, baut 12. Ini kita gunakan extension shock. Untuk itu kita harus lepas dulu ini soket kabelnya ini ya, kalau nggak lepas nanti sulit, itu ruangnya terlalu sempit, space-nya terlalu sempit. Nah, selanjutnya kita lepas dengan ratchet ya, atau gunakan T juga bisa, kunci T. Ini kunci 12 ya, kunci 12. Ada 2 baut, kita lepas. Ya, setelah kendor kita pakai tangan aja, kita kendorkan. Ya, ini kita lepas. Ada 2 ya, kita harus lepas 2 bautnya. Kita angkat, ini juga kita angkat. Nah, selanjutnya ada 1 lagi baut yang mengikat ya. Nah, itu baut 10 ya. Kita gunakan kunci passring 10. Space-nya terlalu sempit ya, jadi ruangan terlalu sempit, jadi agak susah. Kita menggunakan passring aja, hanya bisa dengan menggunakan passring ya. Nah, kita lepas bautnya. Nah, selanjutnya ya, ini ada soket yang masih mengikat, kita lepas. Nah, setelah itu baru kita angkat ya, kita angkat. Nah, ini throttle bodinya ini yang kita akan servis. Nah, itu ada kelihatan kotoran-kotorannya, nanti dilap aja pakai majun. Selanjutnya kita tutup pakai plastik ya, tujuannya supaya kalau misalnya ada baut yang jatuh tidak membuat masalah. Selanjutnya kita bersihkan saringan udaranya ya. Nah, mungkin kalau budget Anda berlebihan, Anda bisa beli saringan udara ya, tapi ini saya bersihkan dulu, nanti di periode lain saya akan ganti. Nah, ini kita lepas ini mur ISC nya ya, idle speed controlnya. Nah, ini karena sudah terluka ya, jadi saya menggunakan obeng ketok ya. Kita lepas ISC nya atau idle speed control, ini yang mengontrol. Nah, ini adalah baut yang tadi saya bilang udah rusak ya. Ini hanya bisa dibuka pakai obeng ketok. Mungkin di periode lain saya akan ganti bautnya. Ya, selanjutnya ada speed controlnya kita lepas atau ESC nya kita lepas. Nah, ini kita bisa lihat terlihat karbonnya, endapan karbonnya banyak ya, jadi harus dibersihkan dengan carbon cleaner ya. Ini kotor sekali kalau Anda lihat ya. Ya, kita semprot dengan carbon cleaner kira-kira aja sampai benar-benar bersih. Kita semprot, kita diamkan sejenak. Selanjutnya kita bisa gunakan majun ya untuk membersihkannya. Nah, kemudian throttle bodinya ya kita semprot di kupu-kupunya ya. Orang bilang di kupu-kupu ya, yang lubang yang untuk pembukaan udara ya. Jadi kalau kita gas, kupu-kupunya akan terbuka sehingga udara banyak masuk ya. Nah, kita tunggu aja beberapa menit ya, bisa 3-5 menit setelah carbon cleaner bekerja, baru kita gunakan majun ya. Ya, karena saya nggak ada majun, saya pakai kain bekas saja. Anda bersihkan sampai sebersih-bersihnya ya. Nah, ini bisa dibuka kupu-kupunya dengan menekan yang bagian atas itu ya, tangan yang bagian atas itu kalau Anda lihat ya. Kalau masih belum puas ya dibersihkan ya, pokoknya sampai sebersih-bersihnya lah, karena ini akan berpengaruh kepada tenaga mesin dan juga bensinnya juga akan menjadi boros ya. Ya, kita lepas juga ya seal ini ya, karet sealnya nih ya, kita bersihkan juga ya.
Jangan lupa dipasang. Kita pasang kembali. Ya, kita bersihkan sebersih-bersihnya lah. Ya, kita juga bisa semprot lagi kalau merasa masih belum bersih. Ya, kita semprot lagi bagian ISC-nya atau idle speed control-nya. Setelah itu kita lap ya sampai benar-benar bersih. Bisa berulang-ulang ya, disemprot kemudian dibersihkan, disemprot lagi pakai carbon cleaner, kemudian dibersihkan sampai benar-benar bersih. Ya, selanjutnya kita assembly ya, kita pasang ulang. Idle speed controlnya kita masukkan di dalam total body ya. Anda nggak usah khawatir nih kalau terbalik nggak bisa masuk ya. Jadi pasti nggak terbalik, karena kalau posisi terbalik murnya nggak bisa masuk. Ya, selanjutnya kita masukin murnya, kita kencangkan dengan obeng ketok ya, pakai perasaan aja ya. Ya, ini saya menggunakan Tekiro ya, S2 PH2. Nah, kemudian kita pasang bautnya, kemudian juga kita pasang kawat untuk gasnya. Kemudian kita kencangkan aja, kita gunakan plier ya, atau tang ya. Nah, selanjutnya kita assembly, kita pasang boxnya ini ya, kita pasang soket-soketnya dan selang-selangnya ya, sampai seperti semula posisinya, jangan sampai ada yang tertinggal. Selanjutnya kita kencangkan semua. Ini baut 10 ya, baut 10 kira-kira aja, jangan terlalu kencang juga jangan terlalu kendor ya. Selanjutnya kita pasang ini ya, kita pasang sensor-sensornya, soket-soket sensor dan kabel-kabelnya. Setelah semua udah terpasang baru kita tutup, dan klemnya juga kita tutup. Dan yang terakhir kita pasang saringan udaranya ya, atau belalai gajahnya ya, menggunakan kunci pasring 10. Selanjutnya saya bagikan ini ya, ini kunci obeng ketok yang saya gunakan dan carbon cleaner yang saya gunakan ya. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, and comment. Terima kasih.